Sungguh kita merasakan hari demi hari kasih Tuhan menaungi kita dalam segala hal apa yang kita hadapi. Kembali kita angkat pujian kita, Yesus tolongku untuk mengasihimu. Firman Tuhan, pernyataan kasih Tuhan bagi kita semua, biar kita buka hati kita, biar kita nikmati kasih-Nya. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Yeah.
haleluya, kami serahkan kepada Bapak kembali. Kerinduan hati kami Tuhan, kuasa firman-Mu selalu kami renungkan, kami mengalami keobahan demi keobahan, sampai ada niat dari hati kami hanya menyenangkan Engkau lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Sudah begitu banyak waktu kami berikan untuk menyenangkan diri kami, tapi pada malam hari ini biar kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami melihat perbuatan Tuhan begitu besar yang tidak bisa kami lupakan segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu, nyawa-Mu yang Kau berikan agar kami hidup. Dan hidup yang kami alami hari ini adalah hidup untuk Engkau, untuk menyembah-Mu. Urapi kami untuk sujud di hadapan Tuhan, terlebih di dalam doa penyembahan kami. Kami akan menerima firman yang hidup. Urapi kami, beri hati percaya, beri hati untuk selalu diubah oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita pada malam hari ini, memberikan kita sehat, memberikan waktu kepada kita malam ini untuk sujud di hadapan Tuhan, ya, mempersembahkan hidup kita, bahkan juga membawa semua pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, dan kita memohon pertolongan Tuhan senantiasa untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, puji Tuhan, kita hari-hari ini selalu dikuatkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Tema kita untuk beberapa hari ke depan ini tentang bagaimana kita memilih, ya, pilihan pribadi. Jadi tidak paksaan, tidak tapi harus ada pilihan pribadi bagi kita untuk melakukan firman. Jadi tidak karena didorong-dorong, diajak-ajak, apalagi untuk dipaksa. Ada pilihan pribadi kita untuk memilih masuk pintu yang sesat, ya, pintu sesat. Ya, karena Tuhan perintahkan, ayo masuklah melalui pintu yang sesat. Lalu dari sekian banyak mendengar perintah itu, hanya sedikit, ya, hanya sedikit memilih melalui pintu yang sesat, saudara-saudara sekalian. Selebihnya memilih pintu yang luas, ya. Jadi kita terutama di hari-hari ini, ayat ini sudah sering, mulai dari kecil kita sudah sering kita baca bahwa ada dua jalan, ya, lebar dan sempit. Pintu juga demikian, ada pintu sesat, ada pintu yang luas, saudara-saudara. Kadang-kadang kita memikir, oh nanti kalau sudah mati lah saya, baru waktu saya mati barangkali ada malaikat menunjuk, lah kemana kau, ke jalan lebar atau ke jalan sempit.
Bukan masalah nanti kita mati. Di umur hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus kita memilih untuk masuk melalui pintu yang sesak. Hanya sedikit yang mau, ya. Jangan karena sedikit yang mau melalui pintu yang sesak ini, lalu kita bilang, enggak lah, aku ikut orang banyak-banyak aja. Ya, pintu yang luas. Tapi mari hari-hari ini kita mau pelajari apa yang disebut pintu yang sesak itu. Ya, kan ini menjadi yang tidak jelas bagi kita. Apa sih pintu yang sesak itu? Ya. Karena pintu sesak ini menentukan mau masuk kita ke rumah Bapa, rumah surga, pintu sesak lewatnya. Gak ada jalan yang lain, saudara-saudara. Ya, kita baca dulu ayat ini sebelum kita masuk di dalam doa penyembahan kita. Doa penyembahan ini pun merupakan satu pintu yang sesak bagi kita. Kita harus melepaskan keinginan kita, ya, melepaskan kedagingan kita, kehendak kita. Itu juga bagian dari pintu yang sesak. Mari kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Ya, saya baca demikian. Matius pasal yang ke-7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, marilah saudara-saudara. Jadi kita harus melewati pintu yang sesak ini. Mungkin kita berpikir, kenapa sih Tuhan kok buat yang susah-susah aja? Kalau memang rumah di surga itu sudah disediakan, udah lebarkan sajalah pintunya biar enak kami masuk. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Harus mampu kita melalui pintu yang sesak. Ya. Apa artinya pintu yang sesak? Berarti kita harus berjuang. Di Lukas disebutkan, Lukas pasal yang ke-13, harus berjuang. Jadi nggak ada masuk ke rumah Bapa di surga enak-enak semua, senang-senang dagingnya, semua kemauannya iya. Harus berjuang kita, saudara-saudara, ya. Lukas 13 ayat ini hampir sama tapi diperjelas lagi, saudara-saudara. Kita harus berjuang, ya. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Lukas pasal yang ke-13 ayat 23 demikian. Ya, ini pengajaran Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia mengajar, ya, dalam perjalanannya. Atau saya baca saja 22 mulai. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Ini pengajaran, ya, harus diajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Isi pengajarannya demikian 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi perjuangan, saudara-saudara. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lalu pintu ini ada saatnya ditutup. 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang.
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ini mengenai pintu yang sesat, saudara-saudara. Pintu sesat ini harus kita perjuangkan, ya, sampai bisa masuk tepat waktunya. Jangan nunggu-nunggu, nantilah pintu sesat kapan ini, ya. Harus tepat waktu. Jangan sampai karena pintunya sesat kita putar-putar sana dulu, kemana-mana dulu, saudara-saudara. Sampai Tuhan katakan begitu pintu sudah ditutup, ketok-ketok, ya, Tuhan bilang, aku nggak mengenal kamu. Dari mana kamu datang? Kemana kamu selama ini? Ya. Dan dia bilang, oh kami kan sudah makan bersama Tuhan, kami sudah melihat ini. Tapi Tuhan katakan, aku, enyahlah engkau semua yang pembuat kejahatan. Jadi tidak masuknya kita ke pintu yang sesat ini, ya, kita kadang-kadang sulit untuk masuk, nunda-nunda masuk, ya, lakukan banyak hal menurut keinginan kita sampai melakukan kejahatan hanya supaya menolak, menghindar dari pintu yang sesat itu. Sampai Tuhan katakan di ayat ini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Banyak kita belajar, saya pun banyak berdoa. Apa sih yang disebut dengan pintu yang sesat ini? Ya, beberapa gereja juga selalu bilang, ya pintu sesat, pintu sesat. Dan tidak kita lihat apanya yang pintu sesat. Ya, kenapa harus ada pintu sesat? Di bidang mana Alkitab menunjukkan kita harus pintu sesat? Apa kalau kita mati nanti, ya, lalu ditanya mau masuk pintu mana kau? Selama hidup kita inilah, saudara-saudara, kita harus masuk melalui pintu yang sesat. Berjuang melalui pintu sesat ini harus tanggalkan segala beban kita. Namanya pintu sesat, kita bawa beban kita pula tidak akan bisa masuk. Semua beban-beban dosa harus kita tanggalkan kalau mau masuk kita pintu yang sesat. Dan banyak orang enggan, aduh pintu sesat gak muat karena bawa banyak beban. Dia coba masuk, ayat tadi membilang banyak orang mencoba masuk, tapi tidak bisa, tidak dapat. Kenapa? Karena dia mau masuk pintu sesat dengan bawa segala dosa-dosanya. Gak bisa, saudara-saudara. Berarti kita harus disucikan, ya, kita harus disucikan, saudara-saudara. Segala beban-beban dosa itu harus ditanggalkan kalau mau masuk kita melalui pintu yang sesat. Ya, pintu sesat ini juga akan bisa kita lewati kalau kita menyangkal diri kita ini. Kalau di ayat yang lain, pikul salib, menyangkal diri kita ini, ya, kedagingan kita, kemauan kita, ya. Seringkali diajari kita semakin kecil kayak Yohanes Pembaptis. Aku semakin kecil, merendahkan diri, meniadakan diri kita. Itulah pintu sesat bisa kita lewati. Kita banyak menyangkal diri, jangan menyangkal Tuhan. Kita banyak meniadakan diri kita, jangan meniadakan Tuhan. Itulah pintu sesat. Kita harus berjuang. Sebagaimana pintu sesat itu tentu harus kita berjuang dengan tanggalkan segala beban, menyangkal diri kita, ya, ego kita. Banyak kita harus menyangkal, saudara-saudara. Itu yang berhasil. Nah, orang yang tadi pintu yang sesat, dia sudah melihat, oh aku sudah melihat Tuhan di sana, sudah melihat mujizat, tapi Tuhan katakan engkau melakukan kejahatan. Ya, apa kejahatannya? Tidak mau menanggalkan segala beban dosa, tidak mau menyangkal diri, tidak mau meniadakan dirinya sendiri, ya, sampai tidak bisa masuk, saudara-saudara. Jadi kita harus masuk melalui pintu yang sesat ini, ya. Kadang ini yang seringkali kita lihat, aduh Tuhan kok sukanya kita susah. Sebenarnya gak menyusahkan. Dan seringkali tanggapan orang begitu,
Tuhan sih maunya susah-susah aja. Dibangun rumah di surga tapi pintunya sesak. Apa Tuhan mau menyusahkan kita? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Pintu sesak ini justru kita aman. Pintu sesak ini justru kita tenang di dalamnya. Melewati pintu sesak ini kita tenang, gak bisa terburu-buru, gak bisa paksa-paksa. Tenang kita jalani, kita lewati beban-beban, dangkalkan semua. Ya, desangkal diri ini semakin mengecilkan, gak ada apa-apanya kita. Baru bisa, saudara-saudara. Tapi Tuhan menyuruh kita masuk pintu yang sesak bukan untuk menyiksa kita. Saya selalu sebutkan ini, setiap firman yang disampaikan Tuhan itu bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat kita susah, saudara-saudara. Kita yang selalu negatif pikiran kita, setiap firman kita dengar langsung tanggapan kita negatif. Menyusahkanlah Tuhan ini. Itu kejatuhan Adam dan Hawa dulu. Ya, semua makanan ini boleh, buah pohon ini boleh, hanya satu. Lalu nih hati tanggapannya, datanglah iblis, datang ulah berkata, kalau kau makan itu Adam Hawa, kamu akan seperti Allah. Nah inilah seringkali kita dilarang Tuhan, kita anggap menyusahkan. Hanya satu dilarang Tuhan, itu dianggap semua yang diperintahkan itu hanya menyusahkan, hanya merugikan. Itulah yang seharusnya kita tinggalkan untuk kita menjadi mempelai Kristus. Semua apa yang Tuhan firmankan bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru membuat kita tenang. Dan setiap orang masuk melalui pintu sesak ini tenang, damai sejahtera, aman, ya. Dan kita imani dia kita orang-orang yang melewati pintu yang sesak, aman, sejahtera, tenang, sampai masuk, saudara-saudara, ke surga, ke rumah yang Bapa sediakan. Ini dulu yang kita paham. Jadi pintu sesak ini jangan langsung di hati pikiran kita, Tuhan menyusahkan, Tuhan membuat aku tersiksa. Ya, jauh sama sekali begitu rencana Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak inginkan kita untuk bersusah-susah, tapi berjuanglah melalui pintu yang sesak. Perjuangan ini kita jalani. Coba saudara-saudara, orang berjuang baik olahraga, di militer, senang mereka. Sudah lihat kalau lihat orang latihan militer itu pagi-pagi sudah lari-lari, ya. Tapi itu dinikmati, saudara-saudara. Dinikmati, gak dianggap itu paksaan, tapi dia lakukan, namanya berjuang. Bahkan menghadapi musuh pun dia sudah siap, dan itulah namanya berjuang. Ya, jangan langsung hati pikirannya, saya disuruh ini ke depan, suruh depan barisan, mau ditembak lah, mau mati lah aku. Enggak. Saudara-saudara, demikian juga Tuhan. Ya, Tuhan sedang menyuruh kita berjuang melalui pintu yang sesak ini, dan itu menjadi pilihan kita. Saya memilih pintu yang sesak ini. Ya, saya pilih, pilihan saya ini. Kalau kita nggak pilih, terpaksa pasti kita gagal, saudara-saudara. Tapi kalau sudah pilihan kita, ya, sama orang berjuang dari olahraga, militer, apa, udah pilihan saya harus berjuang. Bagian olahraga, coba petinju, babak belur, pemain bola, capek, tapi pilihannya. Dia nggak menyesal, dia nikmati, dia tenang. Itu makanya disebutkan di ayat ini, berjuanglah. Berarti ada pilihan pribadi, bukan karena disuruh-suruh. Nggak ada disuruh-suruh, kau menjadi pemain ini, kau berjuang jadi tentara, jadi apa, enggak. Pilihan pribadi. Kalau sudah pilihan pribadi kita, berat pun perjuangan itu kita nikmati. Ya, makanya pilihan pribadi kita untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, saudara-saudara. Ya, apa yang disebut pintu yang sesak ini? Ya, melewati pintu yang sesak ini, saudara-saudara, hidup kita semakin diperketat. Ya, hidup kita semakin didisiplinkan.
namanya pintu yang sesat tadi sudah saya bilang, saudara-saudara. Jadi pilihan pribadi kita untuk masuk melalui pintu sesat mulai adalah pilihan pribadi untuk berjuang dalam hidup benar. Itu pilihan. Jadi pintu sesat itu hidup dalam kebenaran. Ya, pintu sesat itu adalah perjuangan kita untuk hidup dalam kebenaran, karena surga itu mulai dari pintunya masuk ke kebenaran. Kalau kita nggak berjuang untuk masuk melalui pintu kebenaran ini, kita nggak perketat tentang hidup benar, nggak masuk kita, saudara-saudara. Ya, jadi pintu sesat yang pertama yang harus kita perjuangkan, kita perketat diri kita. Saya harus hidup dalam kebenaran. Ya, karena sesat memang untuk hidup benar kan nggak bebas kita, saudara-saudara. Keuangan kita atur baik-baik. Di pekerjaan kita perketat, jangan ada dosa di dalamnya. Di rumah tangga kita, di sekolah, kemana kita berada, saya harus masuk melalui pintu sesat. Gimana prakteknya? Saya harus berjuang dalam hidup kebenaran, berlaku hidup benar sesuai firman. Ini perjuangan. Dan banyak orang menolak, banyak nggak mau. Loh, kalau kau hidup seperti firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, kau susah, kau miskin, kau mati hancur-hancuran. Kita bilang enggak. Di pintu yang sesat, pintu kebenaran ini, hidup dalam kebenaran, menurut orang memang susah, tapi aku menikmati itu. Pilihan pribadiku itu. Pintu masuk, pintu sesat itu adalah hidup dalam kebenaran. Tenang aku kalau aku hidup kebenaran. Diberkati aku lewat pintu sesat ini. Ya, masa depanku terjamin lewat pintu yang sesat ini. Sampai kekal disediakan oleh Tuhan melewati pintu yang sesat ini. Jadi pintu sesat yang pertama yang merupakan pilihan kita adalah, saudara-saudara, hidup berjuang, hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan sudah membenarkan kita sampai Dia mati. Setelah kita dibenarkan, jangan bolak-balik masuk dalam dosa. Ya, jangan bolak-balik ulang-ulang berbuat dosa. Coba kita berbuat benar. Ya, sungguh-sungguh, dan itu harus tekad kita. Pilihan pribadi. Ya, kalau pribadi orang lain tak suka, saya pilih pribadi. Ya, mungkin ada teman kita, keluarga kita, saudara kita, mungkin suami, istri, anak-anak, hamba Tuhan. Kita nggak hiraukan, ya udah, kalau pilihanmu pintu ya lewat silakan, tapi kau sendiri nanti lihat ratap tangis dan kertas gigi. Tapi saya memilih pilihan pribadi untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Apa itu? Saya harus hidup benar, ya. Karena kerajaan Allah berbicara mengenai kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran, maka saya harus ikuti jalan sesat itu. Di minggu kemarin kita sudah lihat Kristus berbicara mengenai kebenaran. Dia adalah kebenaran. Itu pintu. Maka Tuhan bilang, akulah pintu. Ya, dia nggak salah kita, saudara-saudara. Makanya kadang-kadang mengambang pikiran kita, apa sih pintu sesat itu? Ya, jadi salah satu pintu sesat yang harus kita lewati, harus kita masuk. Tanggalkan segala beban kita. Banyak kita menyangkal diri, banyak kita menahan diri kita, supaya belajar kita hidup dalam kebenaran. Mulai dari kata-kata kita. Banyak kita menahan diri untuk tidak berkata yang tidak benar. Banyak kita menahan perbuatan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, sampai niat hati kita. Niat hati kita koreksi, Tuhan, benar nggak niat hatiku ini? Benar nggak niat hatiku ini, Tuhan? Ya. Mulai dari perkataan kita, niat hati kita, sampai perbuatan kita masuk melalui pintu sesat, nggak bebas-bebas, ketat kita menjaganya, ketat kita. Kalau itu namanya kebenaran, tidak kebenaran kita tolak. Ya. Kalau tidak berbuat kebenaran kan luas pintu itu. Luas, saudara. Mau berbuat dosa, mau berbuat bohong, mau melakukan kejahatan, mau menyakiti orang, nggak ada.
Nggak ada larangan karena pintunya luas. Tapi kita pintu yang sesak. Ya, pintu yang sesak, saudara-saudara. Kita perketat. Apalagi hari-hari di akhir zaman ini, saudara-saudara. Sulit orang untuk hidup melewati pintu sesak ini, pintu kebenaran. Sangat sulit, sangat langka. Ya, sangat sulit, saudara-saudara. Kecuali kita memilih pilihan pribadi. Ya, saya dipilih Tuhan secara pribadi menjadi miliknya. Saya ditebus Tuhan secara pribadi. Lewat saya pun memilih secara pribadi. Saya masuk melalui pintu yang sesak. Yang namanya pintu sesak adalah berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Mulai dari kata-kata kita, niat hati kita, sampai perbuatan kita. Makanya ayat bilang sedikit yang memilih. Sedikit, saudara-saudara. Sedikit. Jangan berkecil hati kita kalau kita dibilang Tuhan sedikit yang memilih di jalan pintu sesak ini, pintu kebenaran ini. Sangat sedikit. Tapi kita harus berjuang, saudara-saudara. Ini yang pertama. Ya, menjadi pilihan pribadi kita. Apalagi pilihan pribadi kita untuk berjuang lewat pintu yang sesak ini. Pintu sesak yang kedua yang harus juga kita hadapi adalah hidup di dalam kekudusan. Pintu sesak itu, saudara-saudara. Hidup dalam kekudusan, hidup benar aja sangat sesak. Tambah lagi hidup dalam kekudusan lebih sesak lagi, saudara-saudara. Ya, lebih sesak lagi. Makanya kita harus berjuang menanggalkan segala dosa kita, keinginan kita, menyangkal diri kita. Banyak kita meniadakan diri kita, terus dikuduskan, terus dikuduskan. Dan sampai satu saat, mulai dari niat hati kita kudus, perkataan kita, perbuatan kita. Karena Tuhan bilang, aku kudus, kuduslah kau karena aku juga kudus. Yesus adalah pintu. Pintu sesak itu juga kita mau lewati, saudara-saudara. Sekarang ini, ya, banyak manusia ini, saudara-saudara, nggak mau lewat pintu yang sesak, maunya bebas, bergaul bebas, bicara bebas. Nggak ada kesucian, mana yang nggak suci itu yang suka diomongi, mana yang tidak suci itu yang suka dia bergaul, mana yang tidak suci ke sana arahnya hidupnya. Kita selalu bilang pilihan pribadi saya. Saya harus masuk melalui pintu yang sesak. Saya harus perketat diri saya untuk saya menjaga hati ini kudus, perkataan ini kudus, sampai seluruh hidup ini kudus. Untuk satu saat bertemu dengan Tuhan, kuduslah kamu karena akulah kudus. Ini pintu sesak. Ya, pintu sesak dan banyak orang gak suka. Tapi kita bilang biar banyak orang gak suka. Kita selalu bilang ini merupakan pilihan pribadiku untuk masuk melalui pintu yang sesak ini yang namanya kekudusan. Dengan hidup kudus tenang hidupku. Dengan hidup kudus aku selalu tenang dan sejahtera, bahagia. Orang di luar sana yang bilang kalau kita jaga kekudusan gak adalah temanmu. Kalau kau kudus kolot kali lah kau. Ya biarin, saudara-saudara. Saya pilih, ini pilihan pribadi. Saya harus hidup di dalam kekudusan karena Kristus kudus. Saya jaga hidup saya, perkataan saya, niat hati, sampai perbuatan, seluruh hidup ini kudus. Pintu sesak sangat tidak disenangi oleh siapapun. Tapi bagi kita, karena Tuhan pilih kita, ya, karena Tuhan pilih kita, kita pun memilih untuk secara pribadi masuk melalui pintu sesak. Kenapa disebut pintu pribadi, pilihan pribadi? Gak bisa di sini. Udah kami semua serombongan ini Tuhan, akulah komandannya, pintu masuk ya, aku masuk orang ini. Enggak. Pribadi, saudara-saudara. Atau saya lah kepala keluarga, saya suami, jadi anak-anak saya, istri saya ikutlah ya Tuhan, aku masuk pintu sesak. Jadi semuanya nanti begitu aku masukkanlah orang ini. Secara pribadi masing-masing kita, ya, pribadi, pilihan pribadi kita. Jangan kita kecewa satu-satu, Tuhan katakan aku gak mengenal kamu.
Karena beda. Ya, dia lewat pintu yang sesat, Yesus nggak pintu yang sesat. Ya, kamu berbuat kejahatan, apa kejahatannya itu tadi? Ya, kadang-kadang kejahatannya menjadi kita selidiki, apa sih kejahatannya? Padahal sudah lihat mujizat, sudah lakukan banyak hal, saudara-saudara, menikmati berkat Tuhan sangat luar biasa. Itu bilang kau pembuat kejahatan. Gimana kejahatannya? Pintu sesat dia tolak, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kekudusan. Dia tolak, dan Tuhan bilang, "Enya, engkau dari hadapanku." Sampai siapa ini? Ini pengajaran kepada murid-murid, bukan kepada orang yang gak percaya sama Tuhan. Pengajaran kepada murid-murid. Kalau kita tidak lewat pintu sesat ini, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, satu saat ditolak oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, ada lagi ketiga, saudara-saudara, supaya kita jelas bagi kita, jadi nggak samar-samar. Ayat ini sudah sering, sudah jadi hafalan, mulai dari kita kecil sudah kita pelajari, lalu nggak jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan pintu yang sesat. Ya, yang ketiga pintu sesat ini, saudara-saudara, hidup mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Ya, mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Gak gampang, saudara-saudara. Kalau mengasihi orang yang baik-baik saja, semua orang mau. Oh, dia baik kali sama aku, wajiblah saya kasih dia, berbuat sesuatu, kubalaslah budinya. Tapi Tuhan katakan bukan itu. Pintu yang sesat itu bukan begitu. Ya, yang menganiaya kita pun kita doakan. Yang merugikan kita pun kita doakan, kita bantu, kita beri. Coba, pintu sesat. Dan banyak orang gak suka, saudara-saudara. Tapi pilihan pribadi kita. Pilihan pribadi kita, seperti hari Minggu yang lalu sudah saya sebutkan. Mengasihi. Kalau mengasihi orang yang karena dia baik, kita juga baik. Orang-orang di dunia sana pun lakukan itu, saudara-saudara. Tapi karena ini sudah ketetapan dari Tuhan bagi kita. Coba ulangi dulu. 1 Yohanes 3 ayat 7, hidup benar. Ini pintu sakral, ini pintu yang gak bisa kita cari pintu yang lain. Berbuat kebenaran seperti Kristus benar. Gak ada pintu yang lain, saudara-saudara. Ya, 1 Yohanes 3 ada minggu kemarin sudah kita baca. Dan ini merupakan pilihan pribadi kita untuk masuk melalui pintu sesat. Benar seperti Kristus benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Saya ulangi, demikian firman Allah. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ini yang pertama. Nah, pintu yang luas, di bawah itu iblis. Buat pintunya yang luas. 8. Barang siapa tetap berbuat dosa, bebas berbuat dosa. Ya, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, ini pintunya. Jadi pintu sesat itu pilihan kita. Saya harus berbuat kebenaran seperti Kristus berbuat benar. Lanjut kita, sudah. Demikian juga kudus. Tuhan kata 1 Petrus pasal 1. Ini pintu. Ya, jadi nggak terbayang bagi kita pintu itu nanti gimana. Kapan saya lewati pintu itu? Apa nunggu mati? Enggak, sekarang inilah, saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayat 15 di hari Minggu sudah kita baca, tapi kita ulangi dulu, baca lagi 1 Petrus 1. Iya, ayat yang ke berapa ini? 15. Ya. Demikian, atau 14 mulai. Ini pengajaran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba,
Ini harus kita lewati, itulah pintunya. Ya. Di tabernakel ada pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai. Harus masuk kita. Gak ada cara yang lain, tidak bisa kita buat. Udahlah, lewat manjat dari atas lah. Gak bisa, saudara-saudara. Demikian juga, ya, berbuat kasih. Sampai ketat kita menjaga hidup ini. Sedikit pun tidak kubiarkan akar pahit dalam hidupku. Sama seperti sedikit pun tidak kubiarkan ada dosa dalam hidupku. Aku hidup dalam kebenaran. Sedikit pun tidak kubiarkan bibit-bibit kenajisan dalam hidupku. Saya ketat itu karena saya mau melalui pintu yang sesat. Sedikit pun tidak kubiarkan akar pahit dalam hidupku. Kenapa? Karena aku masuk pintu sesat. Kubiarkan hidupku ini selalu mengasihi, yang membenci pun ku mengasihi, yang tidak membalas pun mengasihi, yang berbuat baik dibalas kejahatan pun tetap mengasihi. Karena itulah pintu sesat yang saya harus jalani. Pilihan pribadiku itu. Ya, kemarin di ayat Alkitab kita baca Matius pasal yang ke-5. Seperti Allah mengasihi. Gak ada cara yang lain, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau pintu sesat itu sudah diterjemahkan, sudah kita mengerti, bukan lagi pintu yang macam apalah pintu sesat ini, gimana lah ini. Udah jelas bagi kita. Di pola kerajaan surga, pola tabernakel sangat jelas bagi kita. Matius pasal yang ke-5 ayat 44. Demikian saya baca. Ya. Ayat yang ke-43 mulai rupanya. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, itu di perjanjian lama. Tapi Tuhan inginkan bukan hanya sekedar mengasihi sesama, membenci musuh, sampai tidak ada kebencian. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus tegaskan lagi, pintu sesat itu, saudara-saudara, musuh pun dikasihi. Ya, kasihilah musuhmu. Ya, lanjutkan lagi, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Udah berapa banyak yang menyakiti kita, kita doakan. Ya. Udah berapa banyak yang menyakiti kita, membuat kita sengsara, jadi merupakan doa kita, topik doa kita. Bisa kita serukan, Tuhan, jangan berdoa untuk dia binasa, berkati dia Tuhan, selamatkan dia. Kalau dia itu menipu kita, berkati supaya dia cukup, gak menipu lagi. Kalau dia membohongi kita, berkati dia Tuhan, cukupkan. Apa yang dibutuhkan supaya dia nggak berbohong, nggak membohongi lagi, nggak menipu lagi. Bagus sekali, saudara-saudara. Ya. Pintu sesat di luar sana nggak diajari itu, saudara-saudara. Ya, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Perhatikan, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Karena itulah haruslah kamu mengasihi, ya, sempurna seperti Kristus mengasihi, seperti Bapa mengasihi. Ini pintu sesat, saudara-saudara. Pilihan pribadi kita. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena disuruh, tapi terpanggil kita. Karena kita pilihan Tuhan. Kita pun memilih jalan ini. Ya, pilihlah saudara-saudara. Ya, pintu yang sesat ini. Pilihan pribadi kita. Tenang apa enggak kalau sedikit kita tidak biarkan kebencian? Tenang apa enggak? Tenang kali pun, saudara-saudara. Ada akar pahit, buang. Nanti gak bisa tidur, aku mikirkan perkara. Udah doakan, lepaskan, doakan. Tuhan ampuni dia, ampuni sampai belum
sedikit pun tidak ada kebencian, tidak akan tenang kita, ya, sejahtera kita, bahagia kita, sama. Tidak ada kita biarkan kenajisan di hati kita, di pikiran kita, di perbuatan kita. Tenang, bahagia kita, masa depan kita terjamin. Demikian hidup benar. Orang yang mengatakan, oh kalau kau benar gimana lah, kalau kau kudus siapa temanmu, kalau kamu semua aja kau kasihi, susah kali, habislah kau di tokoh-tokohilah kau, katanya. Di tokoh-tokohilah kau, si bodoh-bodoh lah kau dibikinnya. Tidak apa-apa. Ya, Kristus seringkali disalibkan, semua orang salibkan dia. Tapi pada akhirnya ada kuasa kebangkitan, dipermuliakan lebih dari yang lain. Jangan terpengaruh kita, karena ini pilihan pribadi kita. Pilihan pribadi kita untuk masuk melalui pintu yang sesat. Berjuanglah melalui pintu sesat ini, kita hidup dalam kebenaran. Ketat kita menjaga hidup dalam, sedikit pun jangan izinkan dosa, ya. Demikian juga pintu sesat ini dalam hidup di dalam kekudusan, sedikit pun jangan ada kenajisan, ya. Demikian juga mengasihi, jangan izinkan sedikit pun ada kebencian kepada siapapun, saudara-saudara. Karena ini pengajaran Tuhan, berjuanglah hanya sedikit. Jadi pintu sesat itu adalah sudah jelas bagi kita. Di dalamnya ada kebenaran, ya, kekudusan dan mengasihi. Itu pintunya. Itu pintunya. Ya, karena nggak ditulis ini di pintu. Di pintu ini siapa yang masuk sini hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, tidak ditulis. Tapi Alkitab kita menjelaskan sangat jelas. Pintu ini, pintu untuk masuk ke rumah Bapa itu harus kita lewati. Sesak memang, saudara-saudara, ketat. Kita harus pada berjuang, harus berjuang. Tapi karena bukan maksud Tuhan untuk menyusahkan kita, tapi justru membahagiakan kita, menyenangkan kita. Tenang hidup ini, kalau hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih, tenang kali pun, saudara-saudara. Ya, orang di dunia saja mengajari yang salah. Kalau kita pasti tenang, sedikit tidak ada kebencian dengan orang pun kita pelong semua. Sedikit pun tidak ada kenajisan, semua kita jaga dalam kekudusan dan kebenaran. Karena rumah Bapa di surga itu adalah namanya kota kebenaran, kota kekudusan, kota damai sejahtera. Sudah saatnya pintu itu kita lewati, karena di dalamnya itu, ya, kota Allah itu kota kebenaran, kota kekudusan, dan kota damai sejahtera. Makanya pintunya harus jelas sesat. Setiap orang yang tidak melalui pintu gak masuk, saudara-saudara. Makanya malam hari ini, karena ini merupakan pergumulan doa kita, saudara-saudara, berjuang. Ya, sebelah bukan untuk menyusahkan kita. Kalau Tuhan membuat pintu yang sesat ini, bukan menyusahkan kita, justru membahagiakan kita, memberkati kita, memberi masa depan yang indah bagi kita. Belajar kita taat dan tunduk terhadap apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita persiapkan diri kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Dari nyanyian Psalm kita naikkan pujian ini, tunduk. Ya, setiap kita tunduk dan taat, pasti Tuhan berikan kemampuan bagi kita. Pasti kita mampu, ya, asal kita belajar taat. Kemanapun kita berada, kita pasti disertai oleh Tuhan, karena kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, kita pasti diperlengkapi, dimampukan oleh Tuhan. Jalan yang ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin penuh berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu yang terbaik buatku. Apa yang kelak jadi, kemanapun ku pergi, Tuhan yang tentukan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menampukan kami. Jalan yang ku tempuh
jalan yang ku tempuh, bukan milik, namun itu yang terbaik, namun itu terbaik. Wah, apa yang telah jadi, apa yang telah jadi, kemana-ku, Tuhanlah yang tentukan hidupku, Tuhanlah yang, amin Tuhan. Belajar kami berjuang di pintu yang sesat, siapakah ini, jalan sendiri, bukankah aku di salib yang ku tanggung bila kehendakmu, salib yang ku tanggung bila ku makanmu dengan rela, sebab Dia yang tentukan, sebab Dia yang tentukan, aku diberikan kulakukan bagi apa yang telah jadi, apa yang mampukan kami Tuhan. Tidak ada jalan lain, hanya pintu yang sesat. Amin. Tuhanlah yang tentukan hidupku, padamu, pada kehendakmu, amin. Kami belajar taat ya, kami tidak mau satu saat ditolak oleh Tuhan. Kami belajar jiwaku terangkan
Siapa jalan sendiri, bukankah aku mari semua kita berlutut. Apa yang telah jadi, kami merendahkan diri kami, kami merendahkan diri kami, meniadakan diri kami, menyangkal diri